Romo, para yai, para buya, para gus, para ustadz. Kali ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara mendapatkan izin pondok muadalah. Jadi izin operasional pendirian pendidikan diniyah dan Mahan Ali PDMA di sini. Izin pembuatan permohonan izin operasional muadalah. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah dengan cara membuka link yang akan kita lampirkan di deskripsi. Sini ijobpdma.kemenak.go.id. Di sini telah kita buka. Nah, pada bagian ini pembuatan akun. Jadi di sini silahkan para operator selaku pelaksana data online. Sini silahkan pilih jenis lembaga apa yang akan kita dirikan, yang kita ingin mintakan izin, apakah itu diniyah formal, salafiyah, atau muadalah muallimin, atau Mahat Ali. Kemudian isi nama penanggung jawab, siapa yang menjadi penanggung jawab, kemudian kontaknya, kontak yang mengurusi muadalah ini. Kemudian di sini email, ini email kami. Kemudian isikan password, kemudian klik daftar. Nah, itu. Jadi ini harus ada orang yang bertanggung jawab mengurusi data ini. Kemudian di sini setelah kirim daftar, maka nanti akan ada notifikasi pada emailnya masing-masing. Yang pada saat ini saya sudah mendapatkan notifikasinya, tapi tidak bisa kita tunjukkan. Setelah dapat notifikasi, maka baru bisa masuk menggunakan tulisan masuk aplikasi ini. Nah, begini, karena saya sudah mendaftar, jadi saya tinggal login di sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan: data pesantren, data lembaga, foto lembaga, kemudian pengajuan izin. Nah, di sini kita lihat satu persatu data pesantren. Nah, data pesantren ini sebelumnya sebelum penerbitan izin muadalah, maka kita harus punya NSP, nomor saksi pesantren, yang mana nomor saksi pesantren ini sudah terdaftar selama 2 tahun pendirian pondok. 2 tahun pendirian pondok itu sudah bisa mendapatkan NSP, baru bisa mendaftarkan sebagai pesantren muadalah. Silakan diklik sinkronisasi, masukkan NSP di sini. Silakan kita klik lanjut. Nah, kemudian dia akan tersinkronisasi dengan EMIS. EMIS di sini tahun berdirinya kosong, karena di EMIS berarti belum diisi. Kemudian kita lihat pada data lembaga. Nah, di data lembaga ini kita mengisikan di sini bisa saya klik edit. Nah, begini bentuknya. Di sini ada pilihannya seharusnya. Swasta, Ulia. Ini nama lembaga yang sekarang. Nah, yang akan menjadikan yang kita jadikan acuan untuk menerbitkan izin operasional muadalah ini. Silakan isikan di sini semuanya. Nah, di sini sudah terisi.
karena saya sudah mengisi. Jadi ada sekitar 196 santri yang mukim, 4 tenaga kependidikan, operator dan TU, kemudian di sini ada 56 pendidik. Ini yang akan menjadi calon santri muadalah di luar santri umum. Kemudian di sini ada foto lembaga. Nah, foto lembaga ini semuanya diupload sesuai dengan jenis yang ada di sini. Nah, diupload sesuai dengan jenis yang ada di sini. Foto logonya, ini logo kami, kemudian foto gedung, sarana prasarananya, ini ada masjid, yang kebetulan masjid kami sudah memiliki nomor statistik masjid nasional. Kemudian ini masjidnya, ini asramanya, ini ruang kelas, ruang guru, ini WC, kemudian ini gerbang masuk, kantor, dan seterusnya yang sesuai dengan yang ada di pesantren antum masing-masing. Oke, kita lanjut ke pengajuan perizinan. Nah, di sini pengajuan perizinan biasanya dari KUA, Kanwil, dan kabupatennya masing-masing itu mungkin ya berbeda-beda. Tapi intinya pengajuan izin ini untuk penerbitan rekomendasi muadalah, itu rekomendasi pembentukan pondok pesantren muadalah. Sedikit saya perlihatkan file saya di sini. Di sini sudah ada file muadalah, yang mana ini saya ambil dari grup muadalah yang belum diverifikasi. Nah, ini ada Prota dan Promes. Ini kalau dirasahnya Islamiyah, ini Lugawiyah. Nah, ini seperti RPP, program tahunan program semesteran. Ini kalau KMI, Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Nah, ini beberapa proposal yang saya ajukan, baik itu ke KUA, ke Kemenak, dan ke Kanwil sebagai bahan penerbitan. Ini kita buka di Kanwil, ini surat pengantarnya. Ini surat pengantar, kemudian surat pengantar, semuanya ada surat pengantar, tapi ada surat permohonan rekomendasi. Nah, ini surat permohonan rekomendasi Pondok Pesantren Satuan Pendidikan Muadalah Wusto. Nah, ini bentuknya. Ini bentuknya. Nah, jelaskan di sini. Ini sudah berbentuk PDF. Ini yang ulia, berbentuk PDF. Kira-kira begini. Ini dilampirkan pada halaman depan setelah surat pengantar di bagian proposal setiap saya mengajukan rekomendasi muadalah. Dan ini adalah checklist muadalah yang saya dapat dari grup. Dan ini diisikan oleh ketika visitasi nanti. Ketika visitasi dari KUA, dari Kemenak, maupun dari Kanwil. Itu yang saya alami. Nah, ini beberapa rekomendasi yang saya dapat ketika mengajukan rekomendasi ini. Nah, ini tertulis di sini Kantor Urusan Agama Kecamatan Marosebo.
Kemudian ini berdasarkan surat permohonan, jadi saya sudah mengajukan permohonan berbentuk proposal, yang mana lampiran proposalnya seperti yang ada di dalam sini tadi. Nah, ini akta notaris, IJOB, izin operasional pondok umumnya dan SK-nya, kemudian profil pondok pesantren kita, kemudian data ustadz dan ustazahnya, ini surat domisili karena itu dipinta oleh KUA kemarin. Kemudian Kemenkumham, NPWP, dan sertifikat tanah. Nah, sertifikat tanah ini harus asli atau yang fotokopi, menandakan kita tidak bukan sertifikat pribadi tapi merupakan sertifikat yayasan. Gitu. Nah, ini terbitlah surat mengajukan izin penyelenggaraan dari Satuan Pendidikan Ulia. Ini yang ulianya dan ini yang wustonya. Nah, jadi akan diterbitkan ini dari KUA. Kemudian setelah itu tetap dengan bahan yang sama, bahan proposal yang sama, cuman bentukan permohonannya berbeda pada untuk rekomendasi yang dari Kemenak, kantor Kementerian Agama Kabupaten Muaro Jambi, dengan melampirkan rekomendasi dari KUA tadi. Nah, ini permohonan ini. Nah, ini nomor yang pesantren. Dengan ini menyatakan kelayakan karena sudah divisitasi oleh bagian Pakis, bagian PD Pontrennya Kemenak. Ini setelah itu baru diberikan rekomendasi apabila visitasinya lengkap apa yang diminta oleh visitor dari Kemenak. Dengan ini menyatakan kelayakan serta memberikan rekomendasi kepada Pondok Pesantren Riyadul Amin untuk mengajukan penyelenggaraan satuan pendidikan muadalah tingkat kuliah. Nah, ini yang tingkat wusto. Nah, kira-kira begitu. Kemudian ketika permohonannya untuk ke Kanwil tetap dengan proposal yang sama dengan melampirkan rekomendasi dari KUA dan rekomendasi dari Kemenak. Jadi alurnya yang saya laksanakan begitu pada pondok pesantren kami. Pada pondok pesantren kami begitu. Jadi setelah orang pihak Kanwil visitasi ke pesantren kami dan melihat kelayakan dan kelengkapan yang selayaknya bisa mendirikan satuan pendidikan muadalah, maka terbitlah rekomendasi dari kantor wilayah Provinsi Jambi. Dan di sini ditegaskan bahwa permohonan Pondok Pesantren 3 Juli dengan ini memberikan rekomendasi. Jadi pada 3 Juli 2023 dulu, maka dengan ini memberikan rekomendasi Satuan Muadalah Ulia kepada Pondok Pesantren Riyadul Amin nomor statistik sekian, alamat dan pimpinannya. Ini dari Kepala Kabid, Kepala Bidang Pakis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Dan setelah itu, setelah kita mendapatkan 3 rekomendasi ini dari KUA, dari Kemenak, dan dari Kanwil, selanjutnya kita upload masing-masing itu. Di sini tidak dilampirkan untuk upload yang KUA, maka di sini yang dilampirkan adalah upload surat rekomendasi kabupaten dari Pakis Kabupaten, kemudian di sini surat rekomendasi dari Kanwil, dari Pakis Kanwil. Nah, di sini dokumen pengajuan pendirian SPM Mualimin digabung menjadi satu berkas. Jadi ada banyak file yang harus kita satukan menjadi satu, kita gabungkan menjadi satu untuk pada akhirnya menjadi sebuah file ini dan kita upload sesuai dengan apa yang ada di dalam bahan yang diminta dan sudah di-share di grup mungkin ya. Sudah di-share di grup muadalah. Nah, jadi
Kalau kita lihat filenya, saya menggabungkan file ini mengikuti contoh dari eh, bahan gabungan usulan ini. Nah, ini contoh yang saya ikuti, dokumen usulan dari Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Trubus Iman. Nah, jadi saya melihat dari sini urutannya sesuai dengan apa yang pesantren jariahkan di internet ini, saya ikuti untuk penggabungan filenya. Jadi teman-teman bisa lihat, bisa cari saja ini. Contohnya usulan pendirian satuan SPM adalah Trubus Iman, Pondok Pesantren Trubus Iman atau Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Trubus Iman. Nah, itu saya mengambil contohnya dari situ. Tapi alhamdulillah tidak ada. Nah, ini beberapa file yang saya gabungkan. Bahasa stick, pondok. Menurut pengetahuan saya, ini sepengetahuan saya, tidak tahu dengan yang lain, apakah ada yang lebih konkret atau tidak. Ketika ini sudah diterbitkan, maka seluruh yang menjadi syarat untuk kita pendirian muadalah itu sudah diperiksa oleh KUA, kemudian kantor Kementerian Agama Kabupaten, kemudian kantor wilayah Provinsi Kementerian Agama, kantor wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia, kantor wilayah Provinsi Jambi di sini. Maka file yang lain saya rasa tidak menjadi kewajiban, karena file yang seharusnya ada menurut saya kita siapkan ketika visitasi dari masing-masing lembaga tingkat Kementerian Agama itu masing-masing, dari KUA, dari kabupaten, dan dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Jadi ketika rekomendasi itu keluar, berarti kita sudah siap filenya semua, karena itu yang akan dicek pertama kali. Itu menurut hemat saya. Dan alhamdulillah, karena kemarin saya mengajukan di 2023 dan ternyata terjadi moratorium. Jadi ada banyak sekali mungkin yang terhambat izin operasionalnya karena moratorium itu. Dan ini mungkin efek dari sekarang alhamdulillah menjamur sekali pondok pesantren di seluruh Indonesia. Mungkin pihak Kemenak Pusat ingin merapikan kembali pesantren-pesantren yang ada. Baru kita melanjutkan dengan pengajuan pesantren-pesantren yang baru. Kebetulan kami sudah mengajukan ini dan tinggal menunggu. Di sini sudah ada tertulis pengajuan perizinan sudah diajukan. Jadi saya sudah mengajukan permohonan izin. Jadi ini adalah izin Gusto saya. Dan ada lagi, jadi Gusto dan Ulia itu akun pendaftarannya berbeda ya, kawan-kawan satu data. Jadi yang Gusto itu beda, yang Ulia itu beda akun masuknya. Ini yang saya tampakkan adalah akun dari pengajuan dari Ulia, Satuan Pendidikanmu adalah Ulia ya. Jadi kita cek lagi untuk ke akun Muadalah Wustonya. Sini kita masuk kembali. Nah, ini kita sudah masuk.
Di sini ada penjelasan pada bagian dashboard ini. Pembuatan akun, Anda berhasil membuat akun pada tanggal 20 Maret 2023. Sekarang sudah Maret 2024, berarti sudah 1 tahun saya membuat akun ini. Kemudian data pesantren Anda berhasil melakukan sinkronisasi, berarti ini data pesantren kita sinkronkan dengan data emis kita, dan itu harus aktif emisnya, harus sudah harus aktif pada semester itu. Kemudian data lembaga, nah data lembaga ini data lembaga satuan pendidikanmu adalah Wusto. Nah, ini ya teman-teman satu data. Satuan Wusto Redul Amin sama foto lembaganya sama, surat pengajuan izinnya sama. Dan ini sudah diajukan. Tinggal menunggu visitasi dari provinsi, nasional, dari pusat. Nah, mungkin beberapa teman-teman yang mempertanyakan bagaimana bentukan proposalnya. Bentukan proposalnya itu simple. Untuk pengajuan surat rekomendasi itu simple sekali. Seperti yang saya katakan tadi, ini adalah bentuk simple dari pengajuan kami. Dari pengajuan kami ini ke kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi dengan lampiran. Nah, ini lampiran surat permohonan, kemudian surat scan surat rekomendasi KUA, scan surat ini semuanya di print out, dimasukkan ke dalam proposal, dibuat 2 rangkap. Ini yang ulia. Ini semuanya hanya melampirkan semua lampiran ini dengan permohonan. Nah, permohonan rekomendasi pondok pesantren satuanmu adalah mau Wusto, mau ulia, mau itu mualimin, mau itu Muhammad Ali tadi. Nah, itu bisa dilihat di sini. Baik ya teman-teman, saya kira cukup sekian penjelasan tentang cara mendapatkan rekomendasi satuanmu adalah baik itu Wusto maupun ulia dan ula pun begitu sama, karena kami tidak ada ula di sini karena jauh, maka kami hanya merekomendasikan memohon izin operasional muadalah Wusto dan ulia. Jadi begitu teman-teman, sedikit dari kami, semoga membantu. Salam satu data, salam perjuangan dalam membela agama ini dan pengembangan pondok pesantren kita masing-masing. Syukron. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.